You won't see me break, call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 9, kelas paralel 2, mata kuliah pembiayaan agribisnis. Saya Disrina Samapusharto yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Pada video podcast kali ini kita akan membahas mengenai pembiayaan jangka pendek. Tepuk tangan. Sebelum kita mulai, saya mewakili teman-teman kelompok 9 ingin mengucapkan salam hormat kepada dosen kelas mata kuliah pembiayaan agribisnis kelas paralel 2, Ibu Dr. Insinyur Dwi Rahmina, dan juga kepada dosen praktikum pembiayaan agribisnis kelas paralel 2, Ibu Eva Yolinda Affini, SPMM. Dan juga kepada teman-teman yang sedang menonton podcast ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan juga jangan lupa videonya di like dan juga beri komentar di kolom komentar. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita rekan-rekan saya yang hari ini akan bersama-sama mendiskusikan dan juga membahas lebih dalam mengenai informasi yang sangat penting, yaitu mengenai manfaat dan juga strategi dari pembiayaan jangka pendek. Di sini sudah ada Johannes Andrew Dwi Widawan. Apa kabar, Andrew? Baik, sama. Oke, dan juga di sini sudah ada Nadine Aulia. Sudah siap? Siap. Oke. Dan yang terakhir ada Tiara Rosada. Kita mulai? Mulai. Oke. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan podcast ini sampai akhir. Karena kita akan membahas banyak info menarik. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai membahas mengenai pembiayaan jangka pendek ini. Pertama, aku mau ke Andrew nih. Andrew, sebenarnya pembiayaan jangka pendek ini tuh apa sih? Kalau dari aku sendiri sih, pembiayaan jangka pendek itu secara umum tuh kayak solusi instan untuk mendapatkan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, contohnya itu pembiayaan jangka pendek itu dapat mengatasi masalah seperti kayak membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, sampai bisa membantu kegiatan operasional sehari-hari. Nah, kalian tahu nggak sih kalau pembiayaan jangka pendek itu ada banyak sekali bentuknya. Nah, beberapa mungkin aku akan sebutin beberapa contohnya aja kali ya untuk bentuknya. Yang pertama tuh ada kredit modal kerja, terus ada kredit dagang, dan mungkin yang ketiga tuh ada anjak piutang. Nah, bentuk-bentuk pembiayaan agribisnis jangka pendek ini tuh biasanya digunakan untuk menjembatani untuk mengatasi masalah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. Nah, mungkin aku akan jelasin 3 contoh yang tadi aku sebutkan dari bentuk pembiayaan jangka pendek. Nah, yang pertama tuh tadi ada kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja ini mendapatkan dana untuk para pelaku petani dan juga pelaku agribisnis untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka secara instan. Karena kan tadi bilangnya pembiayaan jangka pendek kan, berarti secara instan dan cepat kan ya. Contohnya kayak bisa membayar gaji karyawan dan juga mungkin tadi membeli bahan baku kali ya. Nah, yang kedua tuh bentuknya ada anjak piutang. Nah, anjak piutang ini biasanya untuk mengatasi masalah likuiditas. Tahu kan likuiditas apa? Apa tuh likuiditas? Oke. Likuiditas itu sebenarnya kayak kita mempunyai aset lancar yang digunakan untuk membayar kewajiban lancar. Lancar. Yes, betul. Nah, biasanya itu kayak anjak piutang itu digunakan pada pelanggan yang piutangnya tuh belum terrealisasikan kali ya. Itu sih yang aku tahu. Nah, yang ketiga tuh mungkin yang terakhir tuh ada kredit dagang. Nah, kredit dagang ini biasanya untuk jembatan antara produsen dan juga distributor untuk melakukan penjualan dan juga pembelian antara satu sama lain. Mungkin itu penjelasan dari aku untuk pembiayaan jangka pendek, Sal. Oke, terima kasih Andrew. Jadi pembiayaan jangka pendek itu tadi mungkin solusi yang instan gitu ya untuk meng-cover modal kerja dan operasional sehari-hari gitu ya, Andrew ya. Nah, kita ke Nadine dan Tiara nih. Kalau menurut kalian nih,
kita kan dari Departemen Agribisnis ya, ini juga mata kuliah pembiayaan agribisnis. Nah, menurut kalian pembiayaan jangka pendek yang paling relevan untuk diterapkan di usaha-usaha agribisnis itu apa sih? Kalau menurut aku sih anjak piutang ya. Anjak utang. Kalau menurut aku kredit ya, karena itu udah familiar banget nih di masyarakat Iya, ini. benar. Beda nih jawabannya teman-teman. Jadi mungkin aku ke Nadine dulu. Anjak piutang itu apa sih, Nadine? Untuk anjak piutang ini sering disebut juga dengan factoring. Nah, ini tuh adalah suatu bentuk pembiayaan yang melibatkan penjualan piutang usaha kepada pihak ketiga atau disebut faktor. Nah, jadi di dalam anjak piutang ini sendiri itu ada tiga pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada penjual, lalu ada debitur, lalu yang ketiga ini ada pihak yang membeli piutang atau yang disebut dengan faktor. Penjual itu adalah suatu pihak yang menjual kas kepada pihak faktor untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas. Nah, nanti debitur akan membayar langsung kepada perusahaan faktor dengan jumlah penuh sesuai dengan tagihan. Oh, jadi mungkin anjak piutang yang itu yang aku dapat itu berarti kayak menjual piutang kita gitu ya ke pihak lain gitu ya. Oke, jadi mungkin ini untuk teman-teman yang sedang bingung dan sedang mencari solusi untuk pembiayaan kalau lagi kepepet gitu, membutuhkan biaya pembiayaan dengan yang jangka pendek, ini mungkin bisa menggunakan anjak piutang dengan menjual piutang-piutang yang teman-teman punya. Dan misalkan kita menjual anjak piutang ini tuh berarti kita juga mengurangi risiko ya, mengurangi risiko misalkan piutangnya ternyata tidak tertagih, kan kita sudah dijual, jadi bukan kita yang menanggung gitu ya jadinya. Oke, jadi gitu. Selanjutnya ke Tiara nih, tadi jawaban Tiara kan kredit nih lebih relevan ya untuk agribisnis. Nah, boleh jelasin nggak nih ke teman-teman yang sedang menonton podcast ini, apa sih kredit yang khusus untuk pembiayaan jangka pendek? Oke, kalau kredit itu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam. Nah, di mana pihak peminjam biasanya melunasinya dengan bunga gitu. Nah, kredit itu ada secara syariah juga. Bedanya apa? Kalau tadi kan konvensional dengan bunga. Kalau syariah itu dengan imbal bagi hasil gitu. Terus kredit ini juga ada peraturannya di Perbankan nomor 10 tahun 1998 oleh pemerintah Indonesia. Nah, kredit itu juga barang ekonomi ya, di mana mekanisme pasarnya suplai dan permintaan bertemu dan melalui kesepakatan harga. Nah, sifat kredit sendiri itu asymmetric information, tahu nggak asymmetric information? Apa tuh asymmetric information? Nah, asymmetric information itu perbedaan informasi antara pihak-pihak terlibat. Biasanya yang paling banyak informasinya itu pihak debitur gitu. Oh, gitu. Ya tadi aku juga udah jelasin terkait kredit, pengertian kredit gitu ya. Nah di sini aku pengen jelasin terkait bunga juga. Bunga pada kredit itu lumayan banyak ya. Yang pertama ada bunga efektif, itu biasanya bunga yang dipakai oleh jangka panjang. Contohnya tuh ketika kita mau membeli rumah gitu KPR. Itu kan jaraknya lumayan panjang, bisa sampai 10 tahun. Oh iya. Kalau jangka pendek tuh berapa sih? Jangka pendek itu 1 sampai 2 tahun. Oke. Terus ada juga bunga tetap, itu bunga fix. Itu biasanya dipakai paling sering masyarakat Indonesia yang menggunakan itu, karena dari awal hingga jatuh tempo itu kreditnya sama, bunganya sama tetap gitu. Terus ada juga bunga mengambang, itu bunga floating, itu bunga yang bunganya berdasarkan harga pasar gitu. Jadi beda-beda dari awal hingga akhir, bisa naik bisa turun gitu. Terus ada bunga flat, itu bunga yang biasanya dipakai oleh jangka pendek gitu. Terus tadi udah bunga nih. Nah, kalau kita mau melakukan kredit bisa di lembaga formalnya, ada lembaga bank kayak BRI gitu kan. Tapi juga bisa non bank kayak asuransi ataupun koperasi gitu. Nah, untuk lembaga pembiayaan itu ada application
processing, underwriting, dokumen, sama funding. Funding itu pembayaran debitur ke kreditur. Terus closing, service, dan repayment, pembayaran kembali antara kreditur ke debitur gitu sih. Jadi kita harus membayar lagi ya nanti ya. Iya. Jadi teman-teman nih, kalau tadi anjak piutang yang dijelasin Nadine itu kita menjual piutang-piutang kita. Kalau tadi kredit itu kita meminjam terus nanti jangka waktu yang sudah ditentukan kita harus membayar kembali yang sudah tadi kita pinjam itu beserta bunganya ya. Iya. Itu kalau konvensional. Oh, kalau konvensional, kalau syariah tadi Imbal hasil. hasil. Iya. Oke. Kalau gitu jadi pembiayaan jangka pendek ini tuh berarti ada banyak bentuknya ya tadi teman-teman. Ada anjak piutang, ada kredit, dan juga misalkan masih banyak lagi bentuk-bentuk lain dari pembiayaan jangka pendek ini. Misalkan kita menjual surat-surat berharga, atau juga kita bisa menggadai ke pegadaian gitu. Nah, pembiayaan jangka pendek ini tuh memiliki banyak manfaat pastinya. Manfaat yang bisa diberikan dari pembiayaan jangka pendek ini tuh misalkan kita butuh dana cepat, kayak misalkan kita kepepet, ada suatu alasan kita kepepet, nah kita bisa langsung cari pembiayaan jangka pendek ini. Benar sekali. Selain itu juga pembiayaan ini juga memiliki fleksibilitas yang tinggi. Perusahaan itu dapat memilih bagaimana mereka membutuhkan pembiayaan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa memikirkan untuk jangka panjang. Iya. Bener juga sih, kayak pembiayaan jangka pendek itu juga biasanya lebih simpel dan juga lebih sederhana dibandingkan pembiayaan jangka panjang. Biasanya juga kayak persyaratan dan juga kayak surat-surat yang dibutuhkan untuk melakukan pembiayaan jangka pendek itu juga biasanya lebih sedikit dan juga lebih simpel dibandingkan pembiayaan jangka panjang. Makanya lebih banyak perusahaan mengakses pembiayaan jangka pendek dibandingkan jangka panjang dari yang aku ketahui. Iya sih, dan pembiayaan jangka pendek juga efektif ya untuk mengatasi kesulitan arus kas sementara. Kayak misal penundaan pembayaran dari pelanggan, atau ketika perusahaan ingin membeli persediaan sebelum musim puncak penjualan. Iya. Jadi nih, pembiayaan jangka pendek ini tuh ada banyak sekali manfaatnya teman-teman, dan sehingga misalkan teman-teman lagi cari solusi untuk pembiayaan usaha teman-teman, bisa nih menjadikan pembiayaan jangka pendek ini menjadi solusi yang efektif untuk usaha kalian. Nah, tapi jangan lupa kalau misalkan pembiayaan jangka pendek ini tuh juga ada risikonya dan tadi ada biayanya kalau misalkan kita menggunakan pembiayaan jangka pendek ini. Nah, jadi sebelum kita memutuskan untuk menggunakan pembiayaan jangka pendek ini, pastinya kita harus terlebih dahulu membuat rencana gitu ya, rencana misalkan bisakah kita membayarnya kalau misalkan tadi pakai kredit, terus juga misalkan tadi piutangnya penting nggak sih, apakah benar-benar bisa kita jual gitu. Mungkin sekarang aku mau ke Edwin lagi nih. Kira-kira strategi yang tepat untuk pembiayaan jangka pendek itu apa sih? Dan kenapa kita harus menggunakan strategi untuk pembiayaan jangka pendek ini? Oke, mungkin untuk strategi jangka pendek tuh dengan kita bisa mengelola sumber daya finansial dengan cara tepat guna, karena kalau tidak tepat kan bisa merugikan perusahaan juga kan. Jadi contoh kayak misalkan strategi yang bisa kita terapin tuh kayak misalkan melakukan pengkreditan dari pemasok, terus kayak mendapatkan diskon dengan pembayaran tunai, dan mungkin yang ketiga tuh ada kayak pembayaran gimana ya, pendek itu sih. Nah, biasanya tuh dari ketiga contoh yang tadi aku sebutin tuh biasanya paling baik tuh yang melakukan pengkreditan terhadap pemasok. Gimana contohnya? Nah, misalnya nih kita membeli barang nih dari pemasok nih. Nah, kita tuh bisa minta ke pemasoknya untuk minta kredit agar kita punya lebih banyak fleksibilitas dalam membayarnya. Tapi juga harus diingat sih, kayak
kredit kan juga kalau semakin lama juga kayak apa ya, bisa semakin mahal kan ya. Kayak jadi kalau mau itu harus apa ya, sesuai dengan kesepakatan antara satu sama lain membayar ya. Mungkin kayak ada penalti gitu Iya, ya betul. kalau kita Jadi kayak harus apa ya, memiliki kebijakan kali ya, strategi kebijakan supaya kayak apa ya, di perusahaan biar kayak apa ya, terhindar dari yang tidak dimaukan seperti banyak utang dan lain-lain gitu kali ya. Oke, oke. Berarti kita tuh perlu merencanakan pengelolaan gitu ya, pengelolaan pembiayaan jangka pendek yang akan kita lakukan. Dan juga tadi yang menarik adalah kita tuh ternyata bisa menegosiasikan kesepakatan kalau kita mau menggunakan pembiayaan jangka pendek ini. Oke. Selanjutnya aku mau nanya nih sama Nadine, kalau misalkan khusus untuk anjak piutang itu strategi apa yang perlu kita terapkan supaya kita menghindari risiko-risiko yang nggak enak ya pasti. Nah, untuk anjak piutang ini dapat menjadi suatu pilihan pembiayaan bagi suatu perusahaan yang ingin mendapatkan akses dana yang cepat, peningkatan kas, serta pengurangan risiko kredit. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi sebuah perusahaan yang ingin melakukan pembiayaan melalui skema anjak piutang ini. Yang pertama itu ada, pilihlah faktor yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Lalu pertimbangkan juga reputasi dari faktor, pengalaman dalam industri dengan kebutuhan bisnis kita. Lalu yang kedua ada, persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti laporan keuangan, surat izin usaha, NPWP perusahaan, dan akta pendirian. Diskon yang dikenakan oleh faktor. Nah, yang keempat ini ada, pilihlah piutang yang memiliki risiko kredit yang tinggi. Nah, yang terakhir ini negosiasikan kepada faktor tentang bagaimana piutang kita dibayarkan. Oke. Menarik banget nih. Jadi ada 5 strategi yang bisa kita terapkan kalau misalnya kita mau menggunakan anjak piutang ya nantinya. Dari yang pertama ada, kita perlu memilih faktor yang tepat. Kalau nggak salah tadi faktor tuh yang membeli piutang kita ya? Yeah. Oke. Terus yang kedua, kita juga harus menyiapkan dokumen-dokumennya. Terus yang ketiga, kita juga perlu menghitung biayanya. Kalau misalkan diskon ya berarti juga kita bisa nih hitung juga dalam biaya yang mungkin akan kita keluarkan. Terus juga kalau kita memilih piutang mana yang mau dijual, kita bisa memilih piutang yang resikonya lebih paling tinggi. Jadi sekaligus kita juga menghindari resiko piutang misalkan tidak tertagih dan sebagainya ya. Dan yang terakhir, kita lagi-lagi bisa nih bernegosiasi untuk kesepakatan dalam menggunakan anjak piutang ini ya nantinya. Oke. Nah, yang terakhir nih, dan nggak kalah penting pastinya. Gimana nih, saudari Tiara, gimana caranya kalau misalkan kita mau menggunakan kredit, gimana sih kita menggunakan strategi supaya kita tidak malah merugikan perusahaan gitu? Oke, untuk strategi kredit ya. Nah, aku mau share tips untuk strategi kredit untuk memperlancar dan agar resiko kredit tidak macet juga ya. Oke, untuk pertama kita harus mengkaji kebutuhan, dimana kita harus tahu tujuan yang kita ambil kredit itu apa. Misal kita mau beli rumah atau melakukan pembelian kendaraan atau melakukan aktivitas bisnis. Nah, itu kita harus memastikan bahwa kredit yang dipilih itu sesuai dengan tujuan kita gitu. Terus kita juga mengkaji biaya dan bunga, di mana kita harus memastikan bunga dan biaya itu sesuai dengan kemampuan kita gitu. Tipsnya juga memilih bunga yang lebih rendah gitu, yang paling rendah karena itu bisa mengurangi pembayaran kita. Biayanya jadi sedikit gitu. Iya gitu. Terus selanjutnya terkait jangka waktu gitu, kita juga harus memastikan bahwa jangka waktunya sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita juga. Ya. Terus mengkaji kualitas pemberi kredit. Nah, ini penting karena kita bisa melihat apakah
pemberi kredit itu mampu memberikan kredit sesuai dengan kredit yang kita butuhkan gitu sih. Terus yang terakhir juga yang nggak kalah penting itu mengkaji jaminan. Kita harus mengetahui jaminan yang diperlukan apa gitu, karena kita kalau melakukan kredit kita biasanya ada jaminan gitu. Nah, agar tidak menimbulkan kesulitan juga dan agar kita bisa membayar kembali gitu. Oke, berarti tadi ada 5 strategi lagi nih yang bisa diterapkan kalau misalkan kita mau menggunakan kredit sebagai solusi dari pembiayaan jangka pendek kita. Tadi yang pertama, kita tuh perlu mengidentifikasi kebutuhan apa sih sampai kita tuh perlu mengajukan kredit gitu ya. Terus yang kedua, mencari tahu bunga dan biaya yang dari bank-bank pasti kan beda-beda ya, bunganya masing-masing. Kita cari mana yang mungkin paling rendah supaya biayanya lebih sedikit, tapi juga jangan sampai kualitasnya itu jadi ikut turun. Iya benar. Terus juga yang ketiga, yang pasti kita harus melihat lagi kemampuan kita, bisa nggak sih nanti kita membayar hutang-hutang yang kita punya. Terus juga yang keempat, kita harus mencari tadi yang kualitas pengkreditnya itu paling bagus ya, karena ada yang harus legal ya yang pasti. Terus juga yang kelima adalah kita perlu mengkaji jaminan. Jadi kita mencari jaminan apa sih yang mungkin dari si krediturnya juga punya spesifikasi tertentu, kita sesuaikan dengan spesifikasi tersebut ya. Oke. Tidak terasa kita sudah berada di ujung podcast ini. Kita sudah membahas banyak hal yang menarik. Tadi kita sudah membahas pembiayaan jangka pendek, manfaatnya, strateginya, terus juga secara khusus membahas mengenai anjak piutang, terus juga tadi secara khusus juga membahas mengenai kredit dari manfaatnya dan juga strateginya masing-masingnya. Demikianlah pembahasan kita mengenai pembiayaan jangka pendek, manfaat dan strategi. Kami berharap informasi ini akan sangat berguna bagi teman-teman mungkin yang usahanya lagi membutuhkan pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan ini bisa dijadikan opsi-opsi untuk solusi teman-teman. Mungkin juga yang belum punya usaha ya bisa memiliki wawasan baru gitu. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Saya ingin mengucapkan atas nama teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa di like videonya dan juga komen di kolom komentar, di share ke teman-temannya, ke keluarga-keluarganya yang biar ikut tambah wawasan baru. Saya Yusrina Salma Kusardo dan rekan-rekan saya Johannes Ender Dwi Diawan. Saya Nadine Aulia Baskoro. Saya Ria Rosaya. pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih. I'm the first to say that I'm not perfect.